Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lydia Ramadhani dari kelas 10-1. Di sini saya akan mengerjakan tugas sejarah yang menjelaskan materi dari buku LKS. Saya akan menjelaskan materi dari bab 1. Pengantar. Mengenal ilmu sejarah. Sejarah dikatakan sebagai ilmu karena merupakan pengalaman masa lampau yang disusun secara sistematis dengan metode kajian secara ilmiah untuk mendapatkan kebenaran mengenai masa lampau. Dan sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan, maka harus dibuktikan secara keilmuan menggunakan metode-metode dan berbagai standar ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan kebenaran tersebut dapat dibuktikan dengan dokumen yang telah diuji sehingga dapat dipercaya sebagai suatu fakta sejarah. Konsep berpikir kronologis atau diakronik, sinkronik ruang dan waktu dalam sejarah sebagai metode dalam mempelajarinya. Peristiwa-peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau merupakan hal yang sangat penting dalam pembahasan ilmu sejarah. Melalui peristiwa tersebut, ilmu sejarah akan mendapatkan gambaran tentang kehidupan manusia di masa lampau. Sementara itu, cara berpikir sejarah akan selalu berkaitan dengan masa lampau dan akan meneliti sepanjang kehidupan manusia. Definisi sejarah. Sejarah ialah kejadian yang terjadi pada masa lampau yang disusun berdasarkan peninggalan berbagai peristiwa. Fungsi mempelajari sejarah. 1. Sebagai pendidikan moral. 2. Sebagai pendidikan penalaran. 3. Sebagai pendidikan politik. 4. Sebagai pendidikan kebijakan. 5. Sebagai pendidikan perubahan. Dan 6. Sebagai pendidikan masa depan. Selanjutnya, ada pula konsep ruang dan waktu dalam mempelajari sejarah. 1. Perkembangan. Perkembangan masyarakat terjadi apabila berturut-turut masyarakat bergerak dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Masyarakat akan berkembang dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang lebih kompleks. 2. Kesinambungan. Kesinambungan terjadi apabila suatu masyarakat baru hanya melakukan adopsi lembaga-lembaga lama atau terdahulu. 3. Pengulangan. Pengulangan terjadi apabila peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau terulang lagi di masa selanjutnya. 4. Perubahan. Perubahan terjadi apabila masyarakat mengalami pergeseran, akan tetapi perubahan mengacu pada perkembangan yang terjadi secara besar-besaran dan dalam waktu yang relatif singkat. Perubahan ini terjadi akibat pengaruh dari luar. Selanjutnya, keterkaitan konsep ruang dan waktu dalam mempelajari sejarah. Suatu peristiwa dapat diamati berdasarkan dimensi ruang, dimensi waktu, dan dimensi manusia. Berdasarkan dimensi ruang, suatu peristiwa memiliki batas-batas tertentu. Pada suatu ruang akan berlangsung berbagai peristiwa atau kejadian pada waktu yang bersamaan. Berdasarkan dimensi manusia, manusia menjadi objek dan subjek dari peristiwa tersebut. Dengan demikian, setiap peristiwa membawa pengaruh terhadap perubahan pada dimensi manusia, baik sebagai objek maupun subjek. Konsep ruang dan waktu merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam mempelajari sejarah. Adapun keterkaitan konsep ruang dan waktu dalam mempelajari sejarah yaitu sebagai berikut. 1. Konsep ruang dan waktu merupakan unsur penting yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu peristiwa dan perubahannya dalam kehidupan manusia sebagai subjek atau pelaku sejarah. 2. Segala aktivitas manusia pasti berlangsung bersamaan dengan tempat dan waktu terjadinya suatu peristiwa. 3. Manusia selama hidupnya tidak bisa dilepaskan dari unsur tempat dan waktu, karena perjalanan manusia seiring dengan perjalanan waktu itu sendiri pada suatu tempat di mana manusia beraktivitas. Selanjutnya, ruang lingkup sejarah. Ruang lingkup sejarah dapat kita lihat dalam berbagai bentuk, yakni sejarah sebagai ilmu, kisah, seni, dan peristiwa. Supaya memahami mengenai ruang lingkup ilmu sejarah tersebut, simak pemaparan berikut ini. Sejarah sebagai ilmu. Sejarah sebagai ilmu merupakan suatu ilmu yang mempelajari masa lampau manusia. Sebagai ilmu, sejarah merupakan ilmu pengetahuan ilmiah yang memiliki seperangkat metode dan teori yang dipergunakan untuk meneliti
dan menganalisis serta menjelaskan kerangka masa lampau yang dipermasalahkan. Ciri-ciri atau karakteristik sejarah sebagai ilmu adalah berikut. 1. Bersifat empiris. 2. Memiliki objek. 3. Memiliki teori. 4. Memiliki metode. Dan 5. Mempunyai generalisasi. Mungkin hanya itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.